Segala sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan waktu yang Allah tentukan, tidak dengan sebab sesuatu. Jadi bukan karena sebabnya sesuatu itu terjadi, tetapi waktunya yang memang Allah tentukan. Jadi kalau sudah sampai waktunya, maka sebabnya itu terpenuhi atau tidak terpenuhi, itu akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, sebabnya sudah terpenuhi tapi waktunya belum terpenuhi, maka tidak akan terjadi. Oleh karena itu, meskipun tanda-tanda kiamat misalnya atau tanda-tanda kematian misalnya sudah ada, sebabnya itu sudah ada, tapi karena waktunya belum Allah tentukan, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, itu menunjukkan bahwa semuanya itu dalam genggaman Allah. Karena dalam genggaman Allah semua, segala sesuatu dalam genggaman Allah, maka kita itu tentu menerima apa yang Allah takdirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, saat ini saya ingin melanjutkan kajian tafsir yang beberapa bulan kita tidak pernah mengkaji tafsir. Jadi karena ada orang yang mengingatkan saya bahwa ada dulu, karena mulai awal itu saya kajian tafsir dan fikih, maka saat ini saya ingin menjelaskan tentang tafsir. Saya ambil di bagian tengah langsung juz yang ke-14 ya Mas. Ya, surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini makkiyatun, yaitu termasuk surat makkiyah. Termasuk surat makkiyah. Ini termasuk nuzilat fi ghazwati Uhud. Diturunkan di dalamnya itu diturunkan di saat peperangan Uhud. Banyaknya ayatnya mi'atun wa thamanin wa ishruna ayatan, yaitu 128 ayat. An-Nahl itu artinya lebah. Oleh karena itu ini surat akan berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Jadi oleh karena itu ada yang mengatakan ini suratun ni'am, surat yang berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Jadi oleh karena itu seorang mufassir dari India, yaitu Abdullah Yusuf Ali, mengatakan segala ciptaan Allah itu, yaitu semua kenikmatan-kenikmatan itu menunjukkan keagungan Allah, sekaligus mengumandangkan kehebatan dan kebenarannya. Jadi bahwa ketika orang memandang ciptaan itu, ketika orang juga merasakan kenikmatan itu, saat itu juga mestinya, sejatinya bersamaan dengan itu orang merasa Allah itu maha agung, Allah itu maha hebat,
Dan itu juga menunjukkan kemahabenaran Allah, kemahabenaran. Nah, ayat ini dimulai dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Pasti datang amrullah, ketetapan Allah. Jadi apa yang sudah Allah tetapkan pasti datang dan pasti terjadi. Fala tasta'jilu. Fala tasta'jilu. Maka kamu jangan meminta untuk disegerakan ketetapan Allah. Jadi tidak bisa disegerakan, dimajukan, tapi juga tidak bisa dimundurkan. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi, amma yusyrikun, maha suci dari apa yang disekutukan, yang orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu mensekutukannya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa apa yang memang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, itu pasti akan terjadi. Bagaimanapun menghindarnya, pasti akan terjadi. Jadi tidak perlu dipaksa untuk disegerakan, tapi juga tidak bisa ditunda. Oleh karena itu kalimat ini menggunakan kalimat fi'il madhi yang itu bermakna yang sebenarnya yang akan terjadi selanjutnya. Sehingga ulama memaknai itu litahaqquqi wuqu'ihi. Jadi sesuatu yang pasti terjadi. Kenapa tidak boleh meminta itu? Karena pasti tidak akan terjadi. Jadi kalau sudah waktunya pasti akan terjadi. Kalau sudah waktunya pun tidak bisa ditunda. Sehingga permintaan seperti itu permintaan agar disegerakan itu la khaira lakum fihi wa la khalasa lakum minhu. Jadi itu sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya, juga tidak bisa lepas dari itu, karena memang sudah Allah tetapkan. Nah, ini kenapa termasuk asbabul nuzulnya, bukan asbabul nurut. Jadi kalau asbabul nurut itu berhubungan dengan hadis, kalau asbabun nuzul itu berhubungan dengan Al-Quran. Itu termasuk asbabun nuzulnya. Wa kana al-musyrikuuna yaqulun in sahha ma yaqulu Muhammadun min qiyamis sa'ah fal asnamu tashfa'u lana wa tukhallisuna. Jadi orang-orang musyrik itu mengatakan apabila apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang hari kiamat itu terjadi, maka kami itu patung-patung itu akan menolong kami dan menyelamatkan kami. Jadi dia menganggap bahwa kalaupun misalnya yang diceritakan oleh Rasulullah itu tentang hari kiamat itu akan terjadi, betul-betul terjadi, maka tidak ada masalah. Patung-patung kami itu akan menolong kami, menyelamatkan kami. Nah, disinilah lalu Allah berfirman, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi tidak ada yang bisa menolak apa yang menjadi ketetapan Allah, dan juga tidak ada orang yang bisa menunda apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, apa yang dimaksud dengan amrullah itu?
amrullah itu adalah termasuk wa'dullah wa wa'iduhu. Jadi amrullah, ketetapan Allah itu termasuk janji Allah dan juga termasuk ancaman Allah. Di dalam Al-Quran ada janji Allah, ada ancaman Allah. Jadi Allah akan memberikan balasan kebaikan-kebaikan terhadap orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang beriman yang melakukan kebaikan, dan juga Allah akan memberikan ancaman terhadap orang-orang yang melakukan kedurhakaan-kedurhakaan. Atau ada yang mengatakan yang dimaksud amrullah itu dalam kalimat itu wa kullu ma udifa lillahi azza wa jal, setiap sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu amrullah ya. Nah, segala yang ada di dunia ini kan tidak bisa lepas dari Allah. Semuanya berada pada kekuasaannya Allah. Oleh karena itu tidak bisa orang itu lalu meminta agar disegerakan. Wala yasta'jilu ata'an. Jadi tidak bisa ada orang meminta agar disegerakan pemberian, juga tidak. Kenapa? Karena annal amra kullahu biyadi alimin hakimin. Jadi karena memang semuanya itu berada pada genggaman Allah. Semuanya berada pada genggaman Allah. Jadi tidak ada di dunia ini yang terjadi atau apapun yang tanpa keterlibatan Allah. Yang tanpa keterlibatan Allah. Jadi kalau misalnya kita punya telinga itu tanpa keterlibatan Allah tidak bisa mendengar. Telinga menjadi bisa berfungsi karena ada keterlibatan Allah. Oleh karena itu sebenarnya Allah begitu dekat. Jantung yang seperti itu, kalau kita bongkar seperti itu, misalnya kita bongkar, kita bedah, maka jantungnya itu semua seperti itu. Tapi orang bisa meninggal ketika misalnya tidak berdetak. Nah, itu berfungsi karena keterlibatan Allah. Lidah itu bisa berfungsi merasakan sesuatu karena ada keterlibatan Allah. Termasuk mata. Artinya begitu dekatnya Allah dengan kita. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Jadi karena seperti itu, karena semuanya dalam genggaman Allah, maka tidak bisa orang itu fala tasta'jilu. Jadi meminta menyegerakan sesuatu, apapun itu. Sehingga kalau Abdul Al-Haddad itu mengatakan al-asya'u takunu bi awqatiha la bi asbabiha. Segala sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan waktu yang Allah tentukan, tidak dengan sebab sesuatu. Jadi bukan karena sebabnya sesuatu itu terjadi, tetapi waktunya yang memang Allah tentukan. Jadi kalau sudah sampai waktunya, maka sebabnya itu terpenuhi atau tidak terpenuhi, itu akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, sebabnya sudah terpenuhi tapi waktunya belum terpenuhi, maka tidak akan terjadi. Oleh karena itu meskipun tanda-tanda kiamat misalnya atau tanda-tanda kematian misalnya sudah ada, sebabnya itu sudah ada, tapi karena waktunya belum Allah tentukan, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, itu menunjukkan bahwa semuanya itu dalam genggaman Allah. Karena dalam genggaman Allah semua, segala sesuatu dalam genggaman Allah, maka kita itu tentu menerima apa yang Allah takdirkan. Allah takdirkan. Falimada la yu'ajjilullahu lahumul adzab? Kenapa Allah itu menunda azab? Jadi azab itu ditunda meskipun durhakanya orang-orang musyrik itu,
Kenapa Allah menunda azab itu? Atau kenapa Allah tidak membinasakan orang-orang yang berbuat maksiat itu? Itu adalah hikmatun balighatun, itu adalah hikmah yang besar. Kenapa? Laula anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa liyus'idahum wa laula annahu da'ahu liya'rifuhu wa da'ahum li'ibadatihi. Allah itu menjadikan makhluk itu liyus'idahum, untuk membahagiakannya. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk apapun, itu tujuannya untuk membahagiakan makhluk itu, mensenangkan makhluk, menggembirakan makhluk. Begitu juga Allah itu mengajak manusia itu untuk mendekat kepada Allah, liya'rifu, agar mereka kenal kepada Allah. Demikian juga Allah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah itu begitu sangat baik mengajak manusia, menciptakan manusia, tujuannya itu hanya untuk membahagiakan manusia. Seandainya setiap orang yang melakukan kemaksiatan itu diazab oleh Allah, maka pasti banyak orang yang lalu diazab, banyak umat yang lalu diazab. Tetapi banyak orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi oleh Allah tidak segera diazab, tidak segera diazab. Kenapa tidak segera diazab? Karena memang Allah itu, innallah subhanahu wa ta'ala yantadiruhu, Allah itu menunggu hambanya, kapan hambanya itu lalu mau bertobat. Yantadiru ayya'budahu, jadi kapan hambanya itu lalu mau beribadah, menyembah Allah. Jadi ketika manusia itu melakukan kemaksiatan, masih Allah berharap hamba itu kembali kepada Allah, masih berharap hamba itu kembali, sehingga azab itu tidak terjadi. Oleh karena itu begitu sangat baiknya Allah itu masih menunggu orang yang berbuat maksiat. Artinya misalnya selama 70 tahun lalu tidak bertobat kepada Allah, masih ditunggu 1 hari misalnya dia bertobat kepada Allah. Karena apa? Karena memang Allah itu menciptakan makhluk semata-mata karena kasih sayang. Biar makhluk itu kenal kepada Allah, biar makhluk itu merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Bukankah banyak orang-orang yang lalu melakukan kemaksiatan, dia bersenang-senang di dunia, bersenang-senang. Semua fasilitas itu miliknya Allah, tapi dipergunakan untuk kemaksiatan. Tapi Allah masih menunggu itu, menunggu dia bertobat. Maka ada sebuah asar ini kita renungkan betul. Allah menyampaikan, "Lau ya'lamul mu'riduna anni intidari lahu wa syauqi ila tarki ma'asihim lataqatta'at awsaluhum min hubbi." Seandainya orang yang melakukan kemaksiatan itu, atau orang yang berpaling dari kebenaran itu tahu tentang menungguku, tentang menunggunya Allah itu terhadap mereka, kerinduan Allah terhadap mereka untuk meninggalkan kemaksiatan, maka mereka tentu akan melepaskan semua hubungan apapun demi cintanya kepadaku. Jadi seandainya makhluk itu tahu bahwa bagaimana Allah menunggu mereka bertobat, bagaimana mereka
ditunggu oleh Allah agar memperbaiki diri, itu manusia akan meninggalkan apa saja demi cintanya kepada Allah. Itu saking maha baiknya Allah. Ini hadihi iradati bil mu'ridin. Ini keinginanku, kata Allah, untuk orang-orang yang berpaling, orang-orang yang lalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Fa kaifa iradati bil muqbilin. Bagaimana lalu seandainya yang melakukan itu orang-orang yang beriman kepada Allah? Itu tentu sangat ditunggu oleh Allah. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu melakukan kemaksiatan, sangat ditunggu oleh Allah kapan dia bertobat, kapan dia lalu mendekat kepada Allah. Apakah dari umur misalnya sudah 60 tahun, 50 tahun, 65 tahun, adakah dari hari-hari itu dia lalu kembali kepada Allah? Nah, itu masih ditunggu agar mereka kayyauda ilaihi, kembali kepada Allah, sehingga lalu orang itu menjadi orang-orang yang betul baik. Nah, ini gambaran bahwa orang itu tidak perlu meminta kepada Allah agar menyegerakan apapun atau menunda apapun. Jadi apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Karena segala sesuatu ada pada tangan Allah. Nah, tetapi lalu Allah tidak akan segera mengadab, itu maknanya bahwa Allah itu masih menunggu makhluknya itu kembali kepada Allah. Itu maha baiknya Allah, Allah masih menunggu kita kembali untuk ke jalan yang benar itu. Orang hidup di dunia tentu karena hidup di dunia mulai dari awal itu terlalu khusyuk sama dunia, maka akan sulit untuk lepas dari kehidupan dunia itu. Dalam hatinya sulit, sehingga perlu dilatih untuk mendekat kepada Allah, Nah, Allah menunggu itu, kapan hamba ini kembali menuju kepada Allah. Jangan sampai baru sadar ketika sudah kembali beneran, sudah nafas di tenggorokan. Nah, itu kembali, kalau sudah sampai di situ maka selesai, maka tidak ada sudah pilihan-pilihan lain. Artinya orang lalu sadar bahwa Allah Maha Agung, bahwa Allah terlibat dalam segala kehidupan kita itu disadari sebelum nafas sudah ada di tenggorokan. Jadi kalau katanya Imam Ali itu tidak perlu kata Imam Ali, kalaupun langit itu terbuka dan nampak keajaiban langit itu tidak akan menambah keimanan saya. Artinya bahwa apa yang ada di bumi ini sudah menunjukkan keajaibannya Allah, kemahaagungan Allah. Tidak perlu langit terbuka, artinya tidak perlu neraka itu nampak di depan mata untuk membuktikan bahwa Allah itu zat yang maha agung. Apa yang ada di dunia ini sudah menunjukkan bahwa Allah itu maha agung, bahwa Allah itu maha sempurna, bahwa Allah itu zat yang maha benar. Itu sudah nampak, tidak perlu menunggu masuk kubur dulu bahwa kenikmatan dan siksa itu betul-betul ada. Tidak perlu seperti itu. Nah, dengan demikian maka kalau sudah nampak seperti itu, orang itu akan semakin dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah karena sudah yakin betul bahwa Allah itu yang sebenarnya menggenggam apapun yang ada di dunia ini. Nah, Syekh Ibnu Ajibah itu menjelaskan ayat itu, memberikan makna bahwa
idza asyraka nurul yaqin fi samimil qalbi tahaqqaqa wuqu'u ma wa'adallahu bihi min amril ghuyub. Kalau orang itu keyakinannya kepada Allah itu bagus di dalam hatinya, maka apapun yang dijanjikan Allah itu nyata bagi dia, nyata. Sehingga kalau nyata, karena katanya Ibnu Athaillah itu, lau asyraka nurul yakin fi qalbika la ara'aital akhirah aqrabah min antarahila ilaiha. Jadi kalau orang itu keyakinannya begitu kuat dalam hati, maka akhirat itu begitu dekat kepada dia. Akhirat itu begitu dekat. Karena akhirat begitu dekat, maka orang itu lalu ketika sholat ya terasa dekat betul dengan Allah, terasa dekat betul dengan Allah. Sehingga ada dulu seorang ulama, kalau sholat itu husuk betul. Jadi husuk. Lalu suatu saat muridnya itu tanya, ya Syekh, kenapa sampean kalau sholat husuknya seperti itu? Katanya Syekh ini, saya kalau sholat itu seolah-olah saya menghadap Allah dan betul-betul merasa, bukan karena ada begini, ada orang itu tahu, ada orang tidak merasa, ada orang itu tahu sekaligus merasa. Nah ini yang bagus itu yang tahu tetapi sekaligus merasa. Nah ketika dia lalu sholat merasa bahwa Allah di hadapannya, maka dia betul-betul khusyuk. Nah dia merasa juga bahwa di belakang itu malaikat maut yang segera akan mencabut nyawa, dan di samping kanannya itu di bawah itu neraka, dan di persis di kakinya itu Shiratal Mustaqim. Jadi kalau begitu dia dicabut oleh malaikat, tentu dia harus menghadapkan diri apakah pilihannya neraka atau surga. Sehingga dia sholatnya itu husuknya itu sampai dia tidak ingin selesai, karena khawatir kalau selesai itu lalu ruhnya dicabut oleh malaikat maut yang siap di belakangnya. Nah ini orang kan merasa bahwa akhirat itu dekat ke dia, akhirat itu begitu dekat sehingga nampak segala sesuatu itu. Jadi nampak. Ada ulama juga yang tidak pernah keluar, suatu saat keluar ke tempat pembakaran besi itu ya. Nah itu melihat besi dibakar, begitu dibakar meleleh. Itu cuma melihat api yang begitu itu langsung pingsan. Setelah pingsan ditanya, kenapa kamu kok bisa pingsan? Iya, saya lalu merasa neraka itu seperti apa. Panasnya dunia ini hanya seperti ini saja bisa melelehkan besi. Nah kalau saya dibakar di situ melelehnya seperti apa? Nah ini merasa ya. Jadi akhirat itu dekat. Jadi katanya Ibnu Ajibah, Syekh Ibnu Ajibah itu, kalau lalu orang itu merasa bahwa dia yakin betul kepada Allah, maka akhirat itu nampak, surga itu nampak, neraka juga nampak di depan matanya, karena memang sudah begitu dekat kepada Allah. Jadi akhiratnya itu nampak. Karena nampak maka segala sesuatu yang dia rasakan, dia lihat itu semuanya dalam kekuasaannya Allah. Nah kalau orang seperti ini, maka ketika terjadi sesuatu pada dirinya, itu kan ada dua bagian di dunia ini yang Allah karuniakan. Pertama, sesuatu yang muncul dari jalaliyahnya Allah, kemahakuasaannya Allah. Ada yang Allah berikan dari jamaliyahnya Allah, dari kemahaindahannya Allah. Nah ketika orang dapat kenikmatan itu Allah berikan karena Allah itu maha indah, sehingga Allah memberikan kenikmatan itu.
dan itu orang tentu harus bersyukur kepada Allah. Nah, ada kadang Allah itu memberikan ujian bencana-bencana itu termasuk bagian dari kemahakuasaannya Allah, jalaliyahnya Allah. Jadi Allah itu memberikan cobaan, memberikan peringatan. Nah, itu termasuk jalaliyahnya Allah. Nah, ini orang tentu harus ridha dengan apa yang Allah karuniakan. Nah, baik bencana ataupun kenikmatan itu sama-sama dari Allah. Oleh karena itu, orang itu harus ridha dengan apa yang Allah tentukan. Sehingga orang tidak merasa bahwa dia bisa mengatur dirinya sendiri. Karena ada orang yang lalu bekerja melakukan sesuatu tidak berhasil lalu menyalahkan Tuhan, berarti Allah tidak berpihak kepada saya. Nah, itu yang seperti itu tentu sebuah kekeliruan, karena apapun yang Allah takdirkan itu pasti kebaikan. Allah tidak memberi itu bukan karena tidak mau dengan seseorang itu, tetapi Allah kadang tidak memberi itu karena memang bukan tempatnya di situ. Jadi ada orang yang tidak punya, tiba-tiba diberikan kaya oleh Allah, malah tambah lalai kepada Allah. Ada orang yang juga diberikan dari tidak punya, lalu diberikan kaya malah tambah baik. Ada yang seperti itu. Tapi semua itu adalah bahwa apapun yang Allah takdirkan itu pasti akan terjadi, tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kita tidak perlu minta seperti orang-orang kafir minta agar disegerakan. Jadi orang kafir itu kan nantangnya, ayat ini menunjukkan bahwa ya sudahlah, kalau memang betul hari kiamat seperti itu, sudah tunjukkan saja. Nah, itu orang-orang kafir menyampaikan seperti itu. Maka muncullah ayat ini yang mengatakan tidak usah meminta disegerakan karena pasti akan terjadi. Nah, kalau sudah terjadi maka sudah tidak ada tobat lagi. Artinya sudah tidak ada orang yang lalu bisa minta pengampunan lagi kalau sudah ketentuan Allah itu sudah terjadi. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan. Saya kira cukup. Mudah-mudahan berguna. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna azwajana wa auladana minas salihin wal qawmin. Allahumma ja'alna azwajana wa auladana minas salihin wal qawmin. Allahumma ja'alna azwajana wa auladana minas salihin wal qawmin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.